dosen pasca sarjana IAIN Manado, dan imam adalah Haji Muhammad Mario Farhan Badarudin SAG. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar,
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk hadir bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kehidupan ini Allah menyuruh kita untuk senantiasa berusaha menafkahi kehidupan keluarga kita atau mencari harta sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat memenuhi segala kebutuhan kita, kita dapat memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga kita. Dan memang tidak ada larangan dalam Islam untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mengejar, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta adalah sesuatu yang akan memberikan jembatan bagi kita untuk mencapai kehidupan dunia yang lebih baik, untuk menafkahi keluarga kita, untuk memberikan kesenangan dan kesehatan kepada mereka sehingga mereka bisa tumbuh, belajar dan taat kepada Allah dengan baik. Karena tanpa harta maka tidak mungkin kita akan hidup secara baik, secara normal, selayaknya manusia lainnya. Bahkan sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa mencari harta. Karena janganlah sampai kita menjadi lemah dan meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kalau kita lemah dan meninggalkan generasi yang lemah, maka kita akan menjadi beban orang lain, beban negara, beban agama. Karena kita harus menyantuni setiap harinya kepada kita sendiri, kepada orang yang lemah tersebut. Bahkan kelemahan itu, kata Rasulullah SAW, kemiskinan itu, kata Rasulullah SAW, bisa menyebabkan kita pada kekafiran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Artinya kalau kita sudah masuk kepada kekafiran atau kita masuk pada golongan orang-orang yang miskin, maka sebenarnya antara jarak kekafiran dan iman itu dekat sekali. Sudah tinggal sedikit lagi kita akan menjadi kafir. Karena kemiskinan itulah menyebabkan kita harus berusaha pontang-panting untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari kehidupan kita. Kadang-kadang kita harus mencuri, kadang-kadang kita harus memberikan nafkah yang tidak halal kepada keluarga kita. Karena kebutuhan, memang betul itu kebutuhannya. Bukan karena kerakusan, tapi karena kebutuhan. Begitu juga kita harus benar-benar taat dan melaksanakan hal yang seharusnya tidak kita laksanakan karena suruhan orang lain. Itulah Rasulullah sudah mengingatkan, kadal fakru ayyakuna kufra. Hal ini terjadi
di negara kita di Indonesia. Maka ketika angka kemiskinan di Indonesia tinggi, maka sesungguhnya kita berdosa semuanya. Kita sesungguhnya sedang mengalami dosa yang besar ketika kita melihat angka kemiskinan itu tinggi. Apalagi mereka yang memiliki harta. Dari data yang kita peroleh, ada 585.000 kasus kriminalitas. Dengan demikian kalau dalam rate-nya itu, dalam crime rate itu adalah sekitar 214 orang. 214 orang setiap 100.000 orang melakukan kriminalitas. Kalau dikuantitatifkan secara detik, per 54 detik terjadi satu kriminalitas. Tidak ada kriminalitas itu terjadi karena hal yang lain kecuali kebanyakan presentasi terbesarnya adalah karena kemiskinan. Kemiskinan inilah yang menyebabkan terjadinya perampokan, pencurian, begal dan lain sebagainya. Di samping faktor-faktor yang lainnya. Tetapi apabila orang bekerja dengan mapan, kehidupan yang bagus, layak semuanya, maka mereka tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang bersifat dosa dan kriminalitas ini. Angka lainnya juga menyebutkan bahwa data survei kita dari 2019 pemilu yang lalu, orang yang menolak money politik itu sudah hanya 9%, yang menolak money politik hanya 9%. Tetapi di 2024 turun kembali, hanya tinggal 8%. Hal ini mengartikan bahwasannya banyak orang suka money politik di dalam pemilihan atau pemilu kada. Itu tandanya sama dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kita menjadi miskin. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus bekerja. Kita harus berbuat. Kita harus berusaha sedemikian rupa agar kita tidak menjadi tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairun miyadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya kita harus mandiri. Bila kita bekerja di sektor pertanian, maka kita mandiri dengan sektor pertanian itu. Bila kita bekerja di sektor perdagangan, kita mandiri dengan perdagangan itu. Tidak berlaku curang dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setelah kita berusaha dan mendapatkan harta, Allah juga mengingatkan kita. Yang pertama diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu, janganlah harta-hartamu, janganlah anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Kita telah berusaha sedemikian rupa. Kita telah berusaha banyak. Dari golongan 1 menjadi golongan 2. Atau yang belum P3K menjadi P3K. Doanya panjang sebelum jadi P3K. Doanya panjang sebelum jadi CPNS. Sebelum dagangannya laku, doanya panjang kepada Allah. Meminta agar diberikan sesuatu yang baik. Tetapi ketika semua diberikan oleh Allah, ketika apa yang menjadi permintaannya dikabulkan oleh Allah, dia lupa. An-dzikrillah. Lupa kepada Allah. Bahkan sholat Jumat juga kadang terlambat. Bahkan kalau mau sholat waktu di akhir waktu, kalau masih ingat. Bahkan dikumpulkan sholat itu di qada, menjadi sholat yang qada, dikumpulkan. Bahkan tidak melaksanakan sholat. Padahal Allah sudah memberikan rezeki kepada dia sesuai dengan permintaan dia. Ya Allah, biasanya setelah aku lulus ini ya Allah, setelah aku mendapat jabatan ini ya Allah, aku akan lebih taat kepadamu. Ternyata tidak. Makanya Allah juga menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, cobaan. Anak-anak kita, harta kita itu adalah cobaan. Cobaan bagi diri kita. Apakah kita mampu dengan harta yang kita miliki itu, kita tetap konsisten istiqomah
sebagaimana sebelum kita mendapatkannya. Suatu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal namanya Sa'labah Al-Ansari, Abu Sa'labah. Datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku miskin. Tolong doakan aku agar aku menjadi orang kaya. Betul, didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi orang kaya. Tapi sebelum didoakan, Rasulullah mengatakan, wahai Abu Sa'labah, lebih baik kamu dalam kemiskinan tapi tetap dalam ketaatan, daripada saya doakan kamu akan menjadi orang yang tidak bersyukur, lalai, akan menjadi orang yang lalai. Tapi dia memaksa dan Rasulullah berdoa dan dia kaya. Tetapi apa? Ketika mulai muncul kekayaannya, Allah berikan harta yang berlipat ganda kepada dia. Mulai lupa waktu sholat. Sahabat Rasulullah tidak jauh. Ini sahabat Rasulullah tidak jauh. Tentu orang yang paling taat sebelum dia menjadi kaya. Tapi ketika hilang ketaatannya itu karena harta yang dia milikinya itu, dia mulai lupa. Disitulah harta menjadi cobaan bagi kita. Kita di Indonesia juga ini sedang mengalami cobaan seperti itu. Cobaan terhadap harta ini. Kita tahu kita termasuk angka korupsi yang tertinggi. Padahal kita termasuk negara dengan pendapatan yang mungkin sederhanalah, cukuplah dengan 5% saja pendapatan kita. Tetapi kita menjadi negara yang korupsi. Kemudian kita juga termasuk negara-negara yang yang tingkat perzinahannya juga ada. Kemarin di dalam laporan yang dikeluarkan oleh Peradilan Agama di tahun 2023, perceraian terbanyak itu atau 20% perceraian itu terjadi karena perselingkuhan. Perselingkuhan terjadi itu karena pasti ada uang, pasti ada harta. Tidak mungkin terjadi perselingkuhan tanpa ada uang. Artinya Allah memberikan rezeki kepada dia, tetapi rezeki itu yang dia berikan bukan menambah ketaatan kepada Allah, tetapi malah membuat dia semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwasannya angka-angka ini juga mencerminkan kepada kita bahwasannya kita belum sejahtera. Angka kemiskinan kita masih tinggi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Allah mengajarkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita mendapat harta, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salurkan pada dua hal yang pokok. Yang pertama, anfiqu fi sabilillah. Kita menafkahkan harta kita itu di jalan Allah. Artinya kita menafkahkan apa yang kita punya, baik sebagai kewajiban 2,5%, kita zakatkan, kita paksakan diri kita untuk berzakat sesuai dengan ketentuan Allah. Itu tanda ketaatan kita. Kita dapat 100.000, kita zakatkan 2,5% dari itu. Walaupun kita kuli bangunan atau apapun, kalau kita mendapat, zakatkan, infakkan sesuai dengan ketentuannya Allah. Paksakan diri kita, anfiqu fisabilillah. Yang kedua, kalau punya lebih banyak lagi harta dari yang standar tadi, maka kita putar harta itu. Kita berikan pekerjaan kepada orang lain. Jangan cuma ditabungkan. Jangan cuma dimasukkan dalam deposito. Konsep prinsip ekonomi Islam dalam harta itu adalah perputaran. Maka dalam satu hal sudah jarang dilakukan oleh bank-bank syariah sekarang ini adalah akad dengan akad mudharabah dan musyarakah. Kebanyakan akad yang dilakukan adalah akad murabahah, cari untung. Bank pasti untung kalau murabahah. Tapi kalau mudharabah musyarakah belum tentu untung. Karena pasti ada faktor rugi di situ. Sesungguhnya yang diinginkan oleh Islam itu adalah yang mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan lain sebagainya. Sehingga perputaran terjadi.
terjadi kesenjangan di Indonesia ini, banyak orang yang memiliki tabungan miliar, tetapi di sisi yang lain ada banyak yang perlu modal, perlu berbagai macam aspek. Kita di masjid ini mungkin sampai mengumpulkan 300 juta, 500 juta, mungkin 5 miliar dan lain sebagainya. Tapi uang itu hanya di bank yang menikmati saja. Dia memutar untuk orang lain, tetapi jamaah kita susah. Maka dalam konsep Islam, harta walaupun ada di tabungan kita minimal setengahnya itu digunakan untuk yang produktif. Kalaupun pada akhirnya Allah mengambil itu atau tidak dibayar dan lain sebagainya, itu urusan Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Abdurrahman bin Auf pernah memberikan 213 ruqyah emas kalau tidak salah. Kalau dihitung sekarang itu 8 kilogram emas untuk membiayai perang Rasulullah SAW, perang Tabuk. Uang kontan, emas kontan diberikan untuk perjuangan Rasulullah SAW sebanyak 8 kilogram. Kalau dihitung sekarang itu 2 juta, sekarang harga emas naik terus sampai 1.900.000, mungkin sekarang tahu kalau kita naik 2 juta itu sampai 16 miliar. Utsman bin Affan menafkahkan setengah hartanya itu. Bahkan semuanya mau dinafkahkan. Tapi Rasulullah larang. Apa itu? Untuk terjadi bukan sekedar infak, tetapi terjadinya pergerakan ekonomi. Utsman bin Affan pernah membeli suatu sumur yang bisa dimanfaatkan semua orang lain. Sehingga orang lain tidak perlu membeli secara gratis. Kita mungkin yang kaya ini boleh membeli satu armada gratis untuk orang, ambulan gratis. Sekarang biarpun masjid berbayar semuanya, ambulan berbayar, semua berbayar dan lain sebagainya. Padahal uang di tabungan cukup depositonya untuk membeli minyak dan lain sebagainya. Maka pergerakan ekonomi inilah yang perlu. Harta itu tidak boleh hanya tertumpuk pada tabungan kita, deposito kita dan lain sebagainya. Karena itu Rasulullah membatasi hidup itu. Kata Rasulullah, hanya 3 yang kita perlukan. Pertama adalah ma'akala fa'afna, apa yang kita makan, harta sesungguhnya apa yang kita makan dan itu akan hilang. Yang kedua, labisa hatta abla, sampai usang, baju yang kita pakai. Ini harta sesungguhnya dari kita pada saat ini. Yang ketiga adalah atau apa yang diinfakkan. Itulah harta kita untuk kita. Selain itu apa kata Rasulullah? Wa masiwahu, itu adalah milik orang lain. Itu juga akan menguap, bukan milik kita. Maka jangan, walaupun Anda mendepositokan, mentabungkan banyak atau menimbulkan harta, kalau punya tanah kosong, berikan orang lain untuk berjual secara gratis dan lain sebagainya. Untuk apa tanah kosong Anda itu? Di tempat strategis, tetapi tidak memberikan manfaat bagi umat. Mudah-mudahan apa yang menjadi khutbah kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Insya Allah menjadi renungan bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yakin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum inna taswiyatu sufu min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Astagfirullah. 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 La ilaha illallah wa la syarika lahu wa la kulli syai'in bi la ilaha illallah wa la syarika lahu la ilaha illallah wa la ilakum ilahu wahid la ilaha rahman wa azlam syaitanir bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma inna la dzikrika syukrika wa husna ya rabbana subhanallah 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 bana la yabda abadan alhamdulillah 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 Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabir. Alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullah. Amin amin auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin fil mala'i ila yaumiddin.
La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha azim wa la ilaha rabbul arsyil azim. La ilaha illa rabbus samawati rabbul ardi rabbul arsyil karim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirati wal ma'ad wal ahli. Allahumma ya malakal sama wa kasratul masail. Wa la tabarram bi adika mulihina ali aziz nabat dan rahmati wa karamati ijabatik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa auladina ahlina ashabina wal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat allahi minhum latiya qawati al hajat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kama salaka abduka nabiyyuka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma azabaka abduka nabiyyuka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka jannata ma qarraba ilaihi minal qawli wa amalin wa na'udzubika minan nar ma qarraba ilaihi minal qawli wa amalin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa anna jannata ma abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin nabil ummi wa ashabihi barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.